Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak harap kalian masih tetap semangat belajar meskipun kita masih dalam masa pandemi ini. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita tetap semangat. Oke, materi hari ini yaitu pemeliharaan sistem kelistrikan electrical body khususnya pada kendaraan ringan. Sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan lebih dalam mengenai kelistrikan electrical body, ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan dalam materi ini, yaitu dasar dari kelistrikan, yaitu komponen-komponen pada kelistrikan electrical body. Komponen electrical body yaitu meliputi adanya ground cable, headlamp, insulate cable, switch, ground, dan lamp, insulate, battery, ground. Itu semua termasuk salah satu komponen penting dalam electrical body. Adapun komponen electrical body yang lain yaitu meliputi yang pertama adanya lampu besar, lampu kotak, lampu belok, klakson, lampu rem, lampu mundur, dan juga wiper, washer, dan juga aksesoris lainnya. Untuk materi hari ini yang pertama kita bahas baterai. Baterai merupakan salah satu bagian dari sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan, baik pada kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil. Itu salah satu fungsi utama baterai. Baterai merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan sumber energi listrik melalui proses elektrokimia, yaitu dari proses kimia dirubah menjadi tenaga listrik, atau sebaliknya dari tenaga listrik dirubah menjadi proses kimia. Itulah fungsi utama baterai, yaitu sebagai penyimpan sumber energi listrik pada kendaraan. Maka baterai pada kendaraan itu sangat penting, apalagi khususnya mobil. Tanpa baterai mobil tidak akan bisa hidup. Kalau berjalan bisa, mungkin bisanya gimana? Karena didorong. Tapi kalau hidup mesinnya itu nggak akan bisa, karena sumber energi listrik yaitu hanya pada baterai. Karena mobil sekarang nggak ada yang diengkol. Emang dulu Pak ada yang diengkol? Dulu ada, itu pada zaman tahun 50-an, 40-an, pada masih zaman Belanda, peninggalan Belanda, yaitu disebut dengan motor wengkel. Fungsi-fungsi baterai antara lain yaitu pada mesin mati. Jadi fungsi baterai bukan hanya sebagai penyimpan sumber energi listrik. Jadi fungsi baterai saat mesin mati itu juga memiliki fungsi, yaitu sebagai sumber tenaga listrik yang berfungsi untuk menghidupkan sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Misalnya lampu sein. Lampu sein itu lampu tanda belok, itu disebut dengan lampu sein. Klakson, indikator yang ada pada dashboard, lampu kotak, lampu kepala, dan lain sebagainya. Jadi electrical body khususnya pada kendaraan itu masih tetap bisa hidup pada saat mesin mati. Apa aja? Yaitu pada lampu-lampu signal yang terdapat pada kendaraan. Jadi fungsi baterai yang lain pada saat menghidupkan start awal mesin. Pada saat start awal mesin, disitulah energi listrik yang sangat besar digunakan pada kendaraan, atau menghidupkan, menjalankan motor starter. Karena untuk motor starter membutuhkan tenaga atau voltase yang sangat besar. Jadi itu semua harus adanya baterai. Oke, pada saat mesin hidup. Tadi fungsi baterai pada saat mesin mati, sekarang pada saat mesin hidup. Pada saat mesin hidup, maka alternator kendaraan sudah berfungsi. Alternator itu salah satu komponen dari sistem pengisian. Nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan atau materi berikutnya, karena materi ini kita masih mengenai dari baterai.
sehingga baterai sudah tidak lagi menjadi sumber utama penyedia energi listrik. Jadi saat mesin tadi hidup, sumber energi listrik bukan hanya pada baterai. Emang tadi dikatakan sumber utama pada mobil khususnya itu hanya pada baterai. Tetapi itu pada saat mesin mati. Sebelum mesin hidup, fungsi baterai itu yang paling penting. Jadi saat mesin hidup, baterai dibantu adanya sistem pengisian, yaitu alternator dan komponen lainnya. Pada baterai digunakan pada kendaraan, konstruksinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, kita sama-sama perhatikan gambar baterai. Ada beberapa komponen, sudah tadi kita jelaskan komponennya. Ada terminal pos, ada case-nya, separatornya, flatnya, selnya, ada covernya, ada elektroliknya. Jadi yang pertama kotak baterai. Mungkin kotak baterai udah nggak asing lagi, udah nggak perlu Bapak jelaskan panjang lebar. Kita lanjut, elektrolit baterai. Jadi elektrolit baterai itu yaitu air yang terdapat pada baterai. Jadi air yang pada baterai itu disebut dengan air elektrolit, merupakan antara air dengan asam sulfat, yaitu campuran-campuran zat kimia. Itulah disebut dengan air keras biasanya kita nyebutnya. Lanjut, baterai memiliki tutup dan lubang ventilasi. Jadi tutup baterai itu sangat penting. Untuk apa? Namanya tutup ya untuk menutup. Tapi ini pada baterai. Jadi baterai tersebut ditutup karena adanya lubang pengisian air elektrolit. Jadi saat digunakan lubang tersebut wajib kita tutup dan lubang tersebut memiliki ventilasi. Fungsinya untuk tempat keluarnya gas hidrogen hasil proses kimia yang terjadi di dalam baterai. Jadi dalam baterai menghasilkan proses kimia, menghasilkan uap. Uap tadi yaitu gas hidrogen. Gas hidrogen tadi wajib dikeluarkan. Kalau tidak, itulah yang mengakibatkan sering terjadinya baterai gembung ataupun meledak dengan secara tiba-tiba. Oke, lanjut, adanya separator. Separator yaitu penyekat yang terdapat pada baterai, berfungsi untuk memisahkan tiap-tiap sel. Jadi tiap sel tadi memiliki separator. Lanjut, sel baterai. Sel baterai terdiri dari beberapa sel yang biasa kita lihat pada kendaraan, yaitu terdapat ada 6 buah sel. Artinya satu sel tadi memiliki 2,1 volt. Sehingga memiliki 6 buah sel, berarti baterai tersebut menghasilkan 12,6 volt. Itu tegangan maksimal. Memang yang kita ketahui hanya 12 volt. Tetapi tegangan maksimalnya itu mencapai 12,6 volt saat dilakukan pengisian. Jadi sel ini terdapat dari positif dan juga plat negatif. Sel-sel ini terbuat dari plat logam timbel yang memiliki pori dengan tujuan agar mempermudah terjadinya proses kimia. Plat positif terbuat dari timbel dioksida, sedangkan untuk plat negatif terbuat dari timbel atau kimianya Pb. Dia berbeda, positif dengan negatif. Itulah terjadinya arus. Makanya baterai tadi memiliki dua terminal, yaitu arus negatif dan juga positif. Oke, untuk materi hari ini, di akhir materi Bapak berikan kalian latihan, yaitu menjelaskan fungsi komponen baterai yang terdapat pada gambar. Jadi pada gambar di bawah sudah jelas ada beberapa komponen. Jadi untuk tugas yang pertama, kalian cari seluruh fungsi komponen yang terdapat pada baterai. Itu sudah dijelaskan pada gambar. Kalian cari fungsinya, kalian kerjakan di atas kertas double folio dan dikumpulkan pada hari Sabtu. Jangan lupa pada tugas tersebut dicantumkan nama, kelas, dan mata pelajarannya. Oke, materi hari ini sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak harap kalian tetap bersemangat untuk belajar
di rumah meskipun kita tidak bertatap langsung. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.